Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Takut Menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pasti berpikir bahwa menerima Yesus itu akan membuat hidup ini menjadi mudah, nyaman, dan tidak mengalami masalah apapun. Itu tidak sepenuhnya benar kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang benar. Sekarang coba kita perhatikan salah satu tokoh dalam Alkitab yang menerima Yesus. Maria misalnya. Apa yang dialami dan dirasakan ketika malaikat Tuhan masuk ke dalam rumahnya, memberi salam dan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, itu ada di Lukas 1 ayat 30-31. Sebagai manusia, Maria pasti terkejut, bahkan takut. Hal itu pasti tampak jelas dari wajahnya, makanya malaikat bisa berkata, "Jangan takut." Lalu, ketika malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Pikiran Maria pasti campur aduk, saudara. Tidak mungkin ia bisa tenang. Bisa jadi ia gemetaran, bingung, bahkan mungkin seketika itu tidak bisa berkata-kata. Jangan pikir Maria seperti kita, orang yang sudah mendengar Injil, yang sudah tahu siapa Yesus, apa yang dikerjakan dari ia lahir sampai ia mati di kayu salib. Ketika itu, Maria belum seperti kita. Secara spontan pasti Maria berpikir bahwa kalau ia mengandung bayi Yesus, pasti hidupnya akan kacau dan menjadi sukar. Ia belum menikah. Apa kata orang? Belum lagi bagaimana dengan Yusuf tunangannya? Apakah ia akan mengerti, akan bisa menerima keadaan ini? Belum tentu kan, saudara? Belum lagi budaya pada waktu itu, di mana kalau ada perempuan yang mengandung sebelum menikah, bisa dianggap berzina, dan akibatnya bisa dirajam batu sampai mati. Itu merupakan salah satu bukti bahwa dengan menerima Yesus, bukannya hidupnya jadi mudah, tetapi justru sebaliknya. Sebenarnya sekarang pun tidak berbeda, saudara. Menerima Yesus juga sangat beresiko, dan bukan tidak mungkin hidup kita akan menjadi sulit. Sayangnya, hal ini tidak kita sadari. Umumnya, kita berpikir dengan menerima Yesus, hidup kita akan dimudahkan. Karena Tuhan akan memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, serta pertolongan, bahkan mujizatnya. Padahal, di bagian Alkitab yang lain, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Hal itu mengisyaratkan bahwa menerima Yesus itu sangat beresiko, dan kita harus berani
kehilangan apapun. Seperti halnya Maria yang juga berpotensi untuk ditinggal oleh tunangannya Yusuf. Hal itu jelas dikatakan Yesus sendiri di dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kurang jelas apa, saudara? Jadi, dibutuhkan keberanian untuk menerima Yesus, karena resikonya hidup kita mungkin akan menjadi berat dan sukar. Dengan berkata demikian, bukan saya bermaksud menakut-nakuti saudara atau melemahkan iman saudara, bukan, sama sekali bukan. Tetapi karena apa yang diajarkan Yesus memang bertentangan dengan yang diajarkan oleh dunia. Yesus mengatakan agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita mau menjadi muridnya harus bisa melepaskan diri dari segala milik kita. Lukas 14 ayat 33. Sementara dunia justru mengajak kita bersahabat dengan menawarkan berbagai kemudahan serta kesenangan. Dan kalau kita menolak tawarannya, kita akan tidak disukai, dijauhi, bahkan ditolak karena dianggap tidak wajar. Itulah sulitnya. Maka ikut Yesus itu ibarat orang yang membangun menara yang harus dihitung dahulu anggarannya. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu artinya dibutuhkan kenekatan, dibutuhkan nyali atau keberanian yang besar. Jangan setengah-setengah. Kalau berani harus total. Kalau ragu-ragu lebih baik tidak sama sekali. Maria pun harus memilih, dan pada akhirnya Maria berani nekat dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Yang terjadi kemudian, Tuhan bisa memakai Maria sebagai alatnya. Kita pun sama, saudara. Ketika kita nekat memiliki komitmen yang bulat, maka barulah Tuhan bisa menggarap kita. Roh Kudus akan menolong dan memberi kita kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya sampai kita benar-benar bisa dipakai Tuhan seperti Maria. Amin. Tuhan Yesus memberkati.